Terpujilah wahai engkau Ibu Bapa Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Para pemirsa YouTube, hari ini tanggal 25 November tahun 2021. Hari ini adalah Hari Guru. Lagu yang tadi saya nyanyikan itu adalah lagu himne guru. Para pemirsa YouTube, tanpa guru saya tidak bisa membaca, menulis, berhitung, ya. Karena jasa gurulah saya tahu membaca, menulis, berhitung, terutama guru-guru sekolah dasar. Saya teringat pada waktu perang dunia, pada waktu bom atom menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Kaisar Jepang bertanya, berapa guru yang masih hidup? Kaisar Jepang tidak bertanya, berapa tentara yang masih hidup? Kaisar Jepang hanya bertanya, berapa guru yang masih hidup? Betapa pentingnya guru bagi seorang kaisar Jepang. Dan lihatlah sampai sekarang Jepang maju. Itu karena jasa guru. Saya masih ingat dulu guru-guru zaman dahulu itu, waktu saya masih kecil, masih SD. Guru-guru zaman dahulu itu sangat dihormati oleh para orang tua murid. Guru-guru zaman dahulu itu sangat dihormati oleh para muridnya. Berbeda dengan guru-guru zaman sekarang ini. Guru-guru zaman sekarang ini tidak dihormati oleh orang tua murid, tidak dihormati oleh murid-muridnya. Murid-murid zaman sekarang ini kalau ketemu guru itu tabrak saja. Tidak kasih selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Pokoknya anak-anak murid sekarang ketemu guru tabrak saja. Berbeda dengan guru zaman dulu waktu saya masih kecil. Dulu
kita itu lihat guru itu kita sangat hormat, ya. Orang tua kita sangat menghargai guru. Tapi beda sekarang. Melalui siaran YouTube ini, saya melihat bahwa guru-guru sama sekarang, pendidikan zaman sekarang ini, moral rusak. Orang bertitel S1, S2, S3, sampai S lilin, sampai S topi, tapi moral mereka rusak. Karena apa? Menurut saya, pendidikan moral Pancasila atau istilahnya PMP itu ditiadakan dari sekolah. Guru-guru zaman sekarang ini sudah tidak mengajar lagi PMP, pendidikan moral Pancasila. Saya himbau supaya mata pelajaran PMP, mata pelajaran pendidikan moral Pancasila itu diajarkan kembali. Kitab suci berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Jadi melalui pada hari guru ini saya mengambil beberapa firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Roma pasal 2 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-25. Begini bunyinya. Jadi bagaimana engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau mengajar jangan mencuri, kenapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, kenapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan rumah berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Jadi itulah kitab Roma pasal 2 ayat 21 hingga 25. Dan kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 berkata, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi melalui hari guru ini saya memberi para pemirsa YouTube, khususnya guru-guru yang beragama Kristen, kitab Roma pasal 2 ayat 21 hingga 25 dan kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sebagai pegangan khusus untuk guru-guru yang beragama Kristen. Tadi seperti saya katakan itu, kalau boleh dua mata pelajaran ini diajarkan kembali di sekolah, yaitu PMP, Pendidikan Moral Pancasila, dan P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Saya usulkan beberapa hal pada hari guru ini. Saya usul beberapa hal, yakni hendaklah pendidikan di Indonesia ini didasarkan pada kitab Keluaran pasal 20 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17, yang bunyinya demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia,
Jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu manusia. Kemudian Matius pasal 25 ayat 35 dan 36 yang bunyinya begini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi, saya usulkan supaya kitab Keluaran pasal 20 ayat 12 hingga ayat 17 dan kitab Matius pasal 25 ayat 35 hingga 36 menjadi dasar bagi pendidikan di Indonesia, menjadi dasar bagi pelajaran PMP dan PM4 di Indonesia. Sebab jika moral bangsa ini baik, maka derajat bangsa ini juga tinggi. Seperti ada tertulis, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Seperti yang tadi saya katakan, perbandingan guru zaman dahulu dengan guru zaman sekarang itu berbeda. Kenapa? Guru zaman dahulu itu mengajarkan pendidikan moral Pancasila, PMP. Guru zaman dahulu itu mengajarkan pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, PM4. Berbeda dengan guru sekarang. Guru sekarang tidak mengajarkan PMP, tidak mengajarkan PM4. Apa akibatnya? Murid-murid zaman sekarang ini kurang ajar terhadap guru. Dapat guru di jalan saja tabrak guru. Tidak hormat guru, tidak kasih selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, berbeda dengan guru zaman dahulu. Jadi melalui YouTube ini saya ucapkan selamat Hari Guru kepada para bapak guru dan kepada para ibu guru. Melalui YouTube ini saya berulang-ulang mengusulkan supaya dua mata pelajaran ini diajarkan kembali, yakni PMP, Pendidikan Moral Pancasila, dan PM4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Saya yakin jika PMP dan PM4 diajarkan kembali oleh guru-guru pada zaman sekarang ini, maka pastilah para murid menghormati guru-guru seperti zaman dahulu. Jika PMP dan PM4 diajarkan kembali, maka firman yang ada tertulis digenapi, yakni kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saya yakin jika PMP dan PM4 diajarkan kembali di sekolah-sekolah zaman sekarang oleh para guru, maka derajat bangsa Indonesia akan ditinggikan. Saya usulkan supaya
pendidikan moral Pancasila, yakni PMP, juga pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yakni P4, dia diajarkan berdasarkan pada Kitab Keluaran pasal 20 ayat 12 hingga 17 dan Kitab Matius pasal 25 ayat 35 hingga 36 seperti yang sudah saya bacakan tadi. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada para guru, saya ucapkan selamat Hari Guru. Tuhan memberkati para Bapak Guru sekalian. Tuhan memberkati para Ibu Guru sekalian. Dan selaku orang Kristen, saya tutup pembahasan saya di YouTube ini dengan Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10 dan Roma pasal 6 ayat yang ke-14. Sekian dan terima kasih. Para guru tetap semangat dalam mengajar.